Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Semua jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri yang saya hormati, utamanya Ibu Desi Wahyuni selaku pimpinan Semarang, Ibu Sulistriana selaku pimpinan Kudus, dan di sini juga hadir Bapak Rosidi dari Mabes, Bapak Abdus Syakur dari Telkom, semua yang saya hormati. Ini kalau mempersiapkan ngaji kitab Kasyifatus Saja dikarang oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu ulama top Indonesia yang hidup di Mekah, juga meninggal di Mekah. Dulu di antara kearifan buyut-buyut kami, leluhur kami, itu kalau cerita itu nggak apa-apa kamu mondok di Mekah di sana, tapi bawa pohon yang hidup di Indonesia. Jadi artinya bawa manhaj, metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia. Ini penting kata Mbah Mun, karena wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Semua rasul diutus itu pasti sesuai kultur kaumnya. Saya punya sedikit cerita tentang kultur. Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat, meskipun persepsi itu salah. Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur. Nabi Yunus itu nabi. Di mana-mana nabi itu mengajak ke tauhid, ajaran yang benar ini. Dan dulu nabi itu nggak punya polisi, nggak punya densus, jadi nggak bisa nabi nyuruh yang nggak setuju tangkap, itu nggak bisa. Tapi punya Tuhan. Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya adab. Dulu itu nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? Adab, siksa itu. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu, punya keamanan, punya macam-macam lah. Singkat cerita, sudah dakwah sekian tahun itu umatnya nggak percaya kalau beliau seorang nabi, bahwa ajaran tauhid itu benar. Akhirnya cerita ini terkenal sekali, mungkin beberapa terputus ya, tapi terputus cerita ini saya ceritakan secara lengkap. Terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran, Anda tetap nggak iman ini 3 hari lagi pasti ada adab. 3 hari ada adab itu delalah masyarakatnya tuh kepikiran, jangan-jangan iya itu. Nah ketika jangan-jangan iya itu diintip, rumahnya Nabi Yunus itu diintip, ya agak aneh. Diintip delalah orangnya nggak ada itu. Kalau Quran bahasakan abaqo itu minggat itu pergi gak pamit ya. Itu bahasanya abaqo itu minggat. Meskipun kita tidak mungkin membahasakan Nabi itu minggat, tapi dibahasakan tindakan kan tidak mungkin karena gak pamit itu. Jadi harus dibahasakan minggat itu. Quran sendiri bahasakan abaqo. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Niai suwi gagal seminggat ya kan gitu. Jadi ada kiai minggat itu ya ada dalilnya, karena dulu tuh kalau mangkel itu suami yang mangkel istri itu ya harus minggat, istri ya harus minggat. Dulu itu ya boleh, maksudnya boleh itu ya kalau darurat ya minggat sedikit lah, tidak apa-apa. Nabi Yunus itu minggat tadi, abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi, kalau ada adab pasti dia pertama yang lari. Kayak dukun itu, kenapa kita tidak percaya dukun nomor itu? Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu, forecast itu kan paling salam template-nya kan 100.000. Padahal dulu forecast itu berapa? Kalau menang kan miliaran ya, juta. Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan, ngapain ngumpulin uang 100.000? Kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri gitu kan. Jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan itu. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman. Iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani di situ. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan.
Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga, dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri, satu dua batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama punya. Hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan itu. Tobat. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab, misalnya Senin, Selasa, Rabu, harusnya Rabu itu sudah kena adab, ternyata Rabu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak, dilihat dari jauh ternyata tidak, tambah kecewa dia. Wah, ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya ada pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh. Padahal Nabi Yunus mengumumkan nanti Rabu ada adab, kira-kira gitu. Ternyata Rabu itu udah ada adab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia ada kebohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah, dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan. Dan Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal. Kenapa Nabi aturannya harus gitu? Angen-angen di pemimpin elek izin itu. Maksudnya misalnya pemimpin dia pasak keriting itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik, terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling ganteng. Karena ya dibully kan, Sawardi ini jadi Nabi, bujune elek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang nabi. Faltaqamahul khut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan karena beliau seorang nabi. Di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus ngalami karomah lah. Andikan wali itu ngalamin karomah. Nah, kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus jadi kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada adab. Mau ada adab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pangeran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita, agama itu milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan gitu. Andai kan si yang menjawab tadi,
tahu rencana saya mesti kuat bilang kuat kaca. Makanya contoh paling gampang tadi, dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah itu. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak lah, gue rame-rame dunia gitu. Sehingga ya sudah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya. Itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa, ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Kalau Nabi loh ya, bukan direktur mandiri, Nabi. Itu pasti jawabnya bisa. Jadi kalau Nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu hanya gampang itu, sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori terus. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan, dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Nah ini supaya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu mungkar nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya, bocorannya tadi. Makanya ada cerita agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap parositi. Tapi agama ini pertanyaan mungkar nakir dibocorkan semua kiai, itu nggak ditangkap sama mungkar nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan, tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu man rabbuka, Tuhanmu siapa, agamamu apa, itu kan sudah dibocorkan. Tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal kalau harusnya boleh. Maksudnya kalau menuruti teori itu harusnya boleh kan. Wong pertanyaan mungkar nakir saja dibocorkan kan. Ada dasarnya. Ya tapi kan tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi gak ujian kalau dibocorkan itu. Aneh agama ini begitu baik. Pertanyaan yang taruhannya surga neraka saja dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai gak ditangkap sama mungkar nakir ya ada itu aja. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama kalau ditanya kuat mana, ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini aku punya niat tak simpan di arsip nasional. Baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambahi, secara materi kuat gajah ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan monggo. Di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat gajah. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama berdasar logika. Nah akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal. Nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan. Itu. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, sebenarnya bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi, coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya kan tidak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah.
Nah kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir semua sahabat bingung nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin tuh, nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak, wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan ya. Normalnya api yang membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air, normalnya batu ya nggak mengeluarkan onta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa. Jantung kita ada ikut bikin, paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati, kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek, pokoknya top terus gitu. Itu digosel sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain ya? Terus kantornya gimana, kerjanya di mana? Ya udah usah begitu. Ini pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhyi alladzi anshaha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah, tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam, seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi ya ngetikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama, biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi, tapi andaikan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu, karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afayina bil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan apa? Fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak.
Allah cara menjawab, inna masalah Isa indawohi kamasali ada. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam. Tanpa ibu, tanpa bapak. Nah, ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang, kul yuhyihal ladzi ansaha awalamar. Awalamar itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia. Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Mosok sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bawahnya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati kodim. Kodim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti bapak kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Nah, itu langsung oh iya ya kalau ya kan berarti babanya dia tanpa Tuhan kan Tuhannya baru kemarin. Akhirnya baru diurus. Akhirnya baru diurus itu Tuhannya. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu gak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya dibilang gak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa, terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, tidak lari saja dulu. Ya kan nggak bisa disebut pengkhianatan, kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya, Nabi Musa paginya sebelum di itu, Musa saya nanti malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari saja sekarang. Nah kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Ya, di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah, termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisyihab, kayak yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, terus tertib. Bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu, dia tanya cara ingat Allah, dia membela Islam kira-kira gitu. Terus saya berita, tak kasih tahu dia, ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen? Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, dia harus terima. Hanya dia sadar. Nah masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita oh, presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, nggak apa-apa, muji manusia itu nggak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah maksud saya ngaji di sini ingat Allah itu dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana
Ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam. Nggak bisa batu ini mengeluarkan ayam. Keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa? Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Kan tidak juga. Tidak bergerak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Nah, di sini disebut afa'ayina bil khalqil awal ansa'aha awalan marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan. Nah, iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah. Bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah, dengan iman seperti itu, nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu udah jangka. Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti sama lah. Setelah kita mati juga tidak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa. Kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab dak ya, dikabulkan dak gitu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja, sudah ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadzkan? Allah. Jika di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya, tabungannya di mana ya. Terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Itu gak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah, jangan ditanya lagi. Pak, tabungannya di bank mana? Gak boleh. Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati, berarti akhir kalimatnya itu ya mandiri. Makanya harus akhir. Jangan nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu, dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha ini. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, gak usah kepanjangan ya sudah Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa lah, agak-agak istihad itu. Maksudnya istihad itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah, teks panduannya. Tapi Kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya, tiada Tuhan kan. Nah kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan kalau nggak khatam. Daripada potensi itu terus kiai ya agak-agak improvisasi lah, itu memang ya sudahlah Allah. Nah supaya itu menjadi akhir kalimat, ya seolah lagi menjadi apa? Akhir kalimat. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Sekali ditanya nanti dia akan melafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana gitu kan. Misalnya sini. Nah, yang ribet kalau wong kuno itu neng laci, neng sorogan. Berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan gitu. Nah, sehingga terus itu pinternya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen, latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir itu al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi ansaha. Yang terakhir saya pernah ditanya, ya agak gojekan, agak guyon, tapi saya ditanya,
saya itu nggak bisa melihat, Gus. Aneh orang Afrika itu. Kan misalnya ada Miss Afrika itu. Di sana itu orang paling cantik. Malah kadang itu ada kriminal gitu. Karena orang Afrika merkosa Miss Afrika. Itu kata orang Indonesia, Gus, dikakno aku ora doyan gitu. Itu kan. Itu lah ini kan secara syariat mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian serono atau gimana secara teori. Tapi sebetulnya oke itu benar. Tapi sebetulnya ada ansaha awala bar. Orang Indonesia itu didesain gak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain gak suka orang Indonesia. Sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang paling cantik mungkin ya iskal. Wong cempeh kayak gampang gitu kok cantik. Mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika ya gitu. Itu cantiknya di mana? Gitu. Orang Indonesia kebalik kan, kalau cowok-cowok Indonesia ngelihat Miss Afrika cantiknya itu nanti gitu. Kok sampai ada pemerkosaan tuh apa itu? Nah itu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Allah itu mendesain gennya orang sana. Beda dengan kita. Ya itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa. Ya sudah semuanya itu Allah yang mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depan kok. Orang kayak Afrika kok disuruh bilang cantik, kita kan protes. Cantiknya di mana? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Orang Jawa cempeh itu kok cantiknya dia. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan temukan jangga. Orang-orang Jogja, bule wayune nanti gitu. Kulitnya gitu kan sama mereka juga bilang kita mungkin ya seperti itu. Itu namanya didesain ansyaha awal apa? Mar, sudah memang desainnya seperti itu. Nah di sini supaya kita ingat. Nah, ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian. Nah, lagi mau ngangkel itu ya problem betul. Nah ini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini, karena kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak, dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gedeng namanya ya merengut, bukan pemikir. Orang senyum itu kita senang gitu. Tapi kalau baru gak senang, murahan guya-guyu. Jadi manusia itu unik, hanya sama, tapi cara nganalisis beda. Tinggal sedang seneng apa enggak. Lucu kan? Ada orang anteng di rumah itu kalau lagi seneng ya, oh itu anteng nggak banyak ngeluyur. Tapi baru nggak seneng, seneng ngomong ya mau nganggur. Gitu. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Kita simpulkan apa itu tidak pernah. Makanya wisata, pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin. Orang wisata itu kan seneng di kampung-kampung yang terbelakang gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Terus saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek. Bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi gak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. Ya itu kan gak sambung kan. Yang satu bilang unik, masyarakatnya masih unik, masih naik-naik pohon. Tapi bagi orang pendidikan kan tersiksa kan. Ini bangsa kita, warga kita kok masih seperti itu. Makanya orang wisata itu nasihati, kamu ke sana itu niat melihat apa niat mengentas? Kalau niat mengentas, tak jamin ada pahala. Bagus, mau niat mengentas katanya. Niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu? Ya, baru sekarang. Jadi ini cerita, jadi manusia itu semudah itu, Pak. Nah, setelah kamu ngaji ini, kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai. Ketika tadi makanan misalnya satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang undang Nabi kan hanya kambing kecil, cukup orang 6. Ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih. Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup. Kata-kata Nabi kan, zaman dulu belum ada beras, belum ada Allah itu bisa kok mengenyangkan malaikat tanpa makan gitu. Susahnya apa mengenyangkan manusianya dengan nasi sedikit itu ya Nabi ya santai aja, semuanya kenyang santai. Ya ini itu iman-iman yang sudah benar-benar awal amarah, sudah Allah tidak harus terdikte oleh nasi. Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit, kalau banyak harus orang banyak. Allah tidak perlu kena aturan itu semua, tidak perlu. Saya ini Tuhan kata kok kamu atur itu gimana, tidak bisa. Ya Pak, kalau hanya ngaji ini insya Allah Anda setelah baca mukjizat, keramat itu tidak istilah. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Gus Baha atas tausiahnya.
Terinfo dari panitia ada ratusan pertanyaan Gus. Tapi ya sudah ditulis panitia 2 pertanyaan Gus. Wah, banyak betul. 2 Gus. Saya bacakan langsung 2 atau satu Gus? Langsung 2 aja. Baik, yang pertama dari Pak Adi, perwakilan dari Blora Gus. Perkembangan sekarang ini banyak penyeramah yang muncul, namun terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, sehingga umat yang baru belajar agama seperti kaum milenial menjadi bingung harus mengikuti pendapat ulama yang mana. Bagaimana menyikapi hal tersebut Gus? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari area Solo Gus, dari Ahmadi Nugroho. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, di mana semasa hidup orang tua kita pernah meninggalkan sholat? Pernah apa? Sering? Pernah meninggalkan. Kalau sering itu. Pertanyaannya, apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan sebagai anak Gus? Yang ngaji di sini itu banyak ya, mulai yang nekuni bisnis apa saja lah, termasuk yang di Grab ya, termasuk Pak Polisi kadang yang ngaji terus ya nggak apa-apa. Dan semua saya itu termasuk kiai yang nggak pati suka ada pertanyaan, bukan karena apa-apa ya, makanya tak batasi 2. Karena pertanyaan itu biasanya itu dipikir dari rumah, terus tema yang pokok itu gak pati di rumah, no, sementing kok iso takok. Sehingga itu ya, nah, ini nama-nama yang jada tanya, cawarannya pejabat jodoh kan ribet nanti itu. Makanya ya, tapi ya senang saya ada pertanyaan ya senang. Cuma kenapa saya tidak membuka terbuka, karena tema kita kan kiai ya, kiai itu kayak dokter, tahu misalnya saya tadi tema itu supaya orang itu tauhidnya kokoh, karena zaman akhir itu yang paling mengkhawatirkan itu apa? Tauhid gitu. Tapi kalau tanya ini diberi hak, itu orang kan sudah punya pikiran sendiri mau ditanyakan, padahal itu subjektivitas dia. Sehingga tanya ya sudah sekadar. Tapi ya nggak apa-apa, tetap saya senang. Cuma nggak boleh banyak-banyak. 2 itu sudah kebanyakan. Yang kedua tak jawab serius. Ketika kita punya orang tua yang punya hutang, jadi yang dibahas Nabi itu hutang dulu. Itu bukan hak adami. Hak adami itu tuntutan. Jadi kalau dalam kitab fikih itu ada istilah haqqu wa mabniun alal musamaha wa haqqul adami mabniun alal musyahah. Jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rileks. Karena Allah itu tidak butuh disembah, tidak butuh dipuja-puja. Allah sudah terlalu besar. Al-Qayyum sudah besar sendiri, sehingga Allah itu mudah ngabaikan haknya, itu mudah. Tapi kalau hak adami, bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus, sehingga harus diselesaikan. Maka Nabi kalau mau mensolatkan danya, tanya punya utang enggak. Tapi kalau orang itu misalnya enggak sholat atau apa, itu Nabi masih ringan. Yang ditanyakan imannya. Bukan berarti kita nyepelekan sholat, enggak. Tapi memang agama ini yang diprioritaskan itu hak adami. Sholat itu super penting, bukan penting lagi super penting. Makanya pertanyaan tadi tak teruskan dulu. Anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu. Karena ini yang hak adami gitu. Ya. Nah setelah utang itu selesai, baru dipikirkan menurut sebagian ulama, anak ini boleh mengkodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya. Atau dikafaroi, misalnya per sholat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin. Tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu itu begini, takutnya jadi masif. Jadi masif itu gini, berhubung ada solusinya. Ini yang tanya orang mana tadi itu? Solo, ini orang Solo ini harus dikasih tahu. Berhubung ada solusinya, jangan-jangan kita yang kaya. Misalnya Pak Yusuf atau Bu Sulis kaya, kalau nak punya tabungan, nak saya tidak usah sholat ya, nanti gampang. Karena per sholat kan nilainya hanya sekian gitu. Umur saya kan paling tinggal berapa, itu cukup lah apa? Iya cukup untuk mengganti, itu kan ribet. Makanya solusi itu ya kadang tidak baik, karena nanti dipakai saya naik dewi. Makanya dulu itu terkenal ada guyonan, seorang kiai ditanya, ini guyonan nyata. Pak Kiai, katanya Kiai itu orang suci, tapi kadang-kadang kok maksiat juga. Si Kiai ini jawabnya ngawur sekali. Justru yang boleh maksiat tuh Kiai, kamu nggak boleh. Terus kenapa Pak Kiai? Dia tahu caranya tobat, kamu nggak tahu. Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum, tahu itu, tahu ilmunya. Cara melanggar tapi nggak bisa dipidanakan. Punya penghapusnya, Gus? Ya punya penghapusnya, itu kan ribet.
Artinya gini ya, yang orang Solo tadi, kalau kadung terjadi orang tua kita ada sholat, saya ulang, kalau kadung terjadi orang tua kita ada sholat atau pernah meninggalkan sholat, kita sebagai kiai itu punya cara supaya yang untung tuh fakir miskin. Misalnya kita fatwa dikasih fidyah atau fida atau apa. Tapi ini bukan cara yang jadi solusi, karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi. Gerakan tidak usah sholat diganti, ya itu kan ceribet jadi. Tapi kalau sampai ingin berbuat baik sama orang tua yang nggak pernah sholat, saran saya satu, hak adamnya selesaikan dulu, karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak. Masyhur itu kan ketika ada jenazah Nabi itu nggak tanya orang itu sholat nggak, tapi tanya kan punya utang nggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas jenazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga supaya mayit ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan di ya kan yang diselesaikan kan adami dulu, utang piutang itu tadi. Ya gitu ya, jadi nggak semua solusi itu baik karena takutnya tadi loh apa? Jadi gerakan tadi. Makanya kita jadi kiai sering bingung gitu karena mau nggak fatwa itu ada yang tanya, mau fatwa takutnya tadi. Misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa, dihitung saja per sholat, terus bilang ke anaknya, nak saya tidak usah sholat, nanti ini aja bayarkan, kan jadi ribet. Nah yang pertanyaan pertama tadi tentang apa? Yang banyaknya ini Gus, penceramah. Ah menceramah, itu agak provokatif. Beda itu ada dua, beda karena bodoh, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh, ada beda karena rumus ilmu, itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda ya, kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini, saya kiai yang lama di kota, saya akan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai, udahlah kalau ketemu tetangga itu gak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa aja, tidak usah tanya, tidak usah ramah, biasa aja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tonggo takok badhe tempundi mau kemana itu ganggu privasi. Sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya, karena itu ganggu apa? Privasi. Tapi kalau di kampung dianggap sombong kan nggak tanya. Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muqtadul hal. Memang kondisinya berbeda. Ya kondisinya apa? Berbeda. Misalnya saya sebagai kiai kan, bayangkan kiai itu suka lah ngaji ibadah. Terus kamu karena orang kota sukanya pizza, terus Gus kesini Gus ayo naik makan pizza bareng, kan saya malah terganggu. Kamu niatnya hormat tapi ganggu karena nah. Sehingga dulu sahabat, ini cerita sahabat, ada sahabat yang ditanya tabiin itu generasi setelah sahabat. Sifli wajah Rasulillah, tolong jelaskan ke kami wajah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya nangis. Oh maaf sekali, saya tuh gak pernah melihat wajahnya Nabi meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat. Juga gak pernah sowan Nabi. Saya sering jamaah sama beliau. Ditanya kenapa? Saya itu sungkan. Beliau terlalu wibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini kepada Nabi justru gak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi dia gak pernah sowan. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu. Kalau sowan tuh ganggu. Jika dia cara berpikir ya itu bentuk hormatnya. Ya itu ya sah saja dia cara berpikir ditakdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru saking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering sowan Nabi. Itu hanya dia cara berpikir begitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu ada dua. Ada yang karena bodoh, itu tidak kita ikuti. Tapi ada perbedaan karena pengetahuan. Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti karena memang itu ya itu kan urusan sudut pandang. Dulu ketika Mekah dikuasai Sayyidina Umar, setelah Fathu Mekah dan Umar sudah kuat betul, itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah itu sama Umar disuratin, cobalah kembali ke Mekah. Di Mekah itu kamu sholat di Masjid Haram sebagaimana 1000 sholat. Sekarang Mekah aman milik kamu, silahkan kembali ke Mekah. Tapi jawabnya sahabat tuh nggak mau. Paling di Mekah hanya dapat pahala 1000 sholat. Tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu dakbul anbiya. Ciri khas Nabi itu yang membenarkan orang itu, bukan di satu tempat. Terus sampai nambahin surat ini, wa'alam anal ardo lam tuqaddis ahadan. Bumi itu tidak bisa loh mensucikan orang. Abu Lahab itu orang Mekah, Abu Jahal orang Mekah, tapi tetap begitu.
Akhirnya jenis ini berpikir, ya sudah agak di Mekah nggak apa-apa. Andai kan Mekah itu bisa mensucikan orang, nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abu Lahab. Akhirnya para sahabat nggak kembali ke Mekah, tapi berkelana ke Syria, ke Sam. Akhirnya ada Islam di mana-mana. Tapi ada juga yang Mekah itu kota suci, harus diisi orang-orang suci supaya yang brengsek-brengsek nggak di sana. Ya sudah, cara berpikir begitu. Nah ini cerita ya. Jadi ya sudah, kalau perbedaan karena ilmu, ya sudah memang karena ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau sama tanya, lalu bedanya apa Gus? Yang beda karena ilmu, karena ya lihat saja, kalau dia orang pinter bacanya banyak, berarti bedanya karena ilmu. Tapi kalau nggak pinter kok berbeda, ya berarti karena nggak tahu. Ya kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Matur nuwun sanget rawuhipun Kiai Haji Azaim, Gus Azaim, wonten Nek Sodik sedanten kang kula hormati, wonten Gus Muhas, Nek Rahman, Nek Wafis dan kula hormati. Saya nanti memohon sangat Gus Azaim dah khamsata asyara daqiqah cerita kenangane dengan Said Muhammad dan Said Ahmad. Saya berkali-kali ngatamkan kitabnya Said Muhammad dan faham. Kata faham di sini itu madah teng Said Muhammad, betapa beliau ngarang dengan bahasa yang mudah. Saya tidak pernah talaki sama beliau, saya tidak pernah mubasyarah, tapi karena itu dikarang dengan al-lughatil fusha dan dikarang dengan jelas, maka kita yang tidak talaki faham. Sampun kali kalau cerita madah teng keramatipun Mbah Mun, kula suwun niki hadiah kitab saking kula, dilihat halaman tentang keinginan Mbah Mun ini dikarang 8 tahun sebelum beliau wafat. Terus itu saged dilihat teng ketika nanti cerita-cerita senenge Mbah Mun teng Sayyid Muhammad halaman 17. Mun kepanggih 17. Sudah ketemu ya. Ini perlu dicatat bahwa Mbah Mun ketemu terakhir Said Muhammad niku 1422 sama 23. Kalau wasif Bismillahirrahmanirrahim. Beliau cerita, pokoknya ini 8 tahun sebelum Mbah Mun wafat. Beliau saat itu sudah menulis hadhihi at-tausiyat allati kanat mafkharatan azimah li. Asal Maulal Karim aisma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'i ahlil bait. Alladzina khassahum bil khassa la ya'lamu azamataha illallah taala. Jadi harapan besar beliau akan dibersamakan, dikumpulkan dengan hamalatil ilm, dan beliau khususnya memuji ulama ahlil bait. Dan setelah 8 tahun itu beliau wafat dan ditakdir dimakamkan dekat Abu Yazid Muhammad. Jadi ini keinginan-keinginan Mbah Mun yang ditulis dan dikabulkan Allah secara zahiran wa batinan. Jadi secara batin tentu beliau secara maknawi andaikan dimakamkan di sarang pun beliau pasti ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i sholihin. Tapi beliau juga dituruti secara zahir juga, yaitu dekat Sayyid Muhammad dan keluarga besar Abu Ya Al-Maliki. Karena beliau ngendikan ayat ma'a nafsi. Nafsi itu lebih ke fisik. Jadi sebetulnya kita sudah yakin secara roh itu pasti al-arwah junudun majannada, tapi beliau juga dikumpulkan secara fisik. Nah, ngukur mahabbah beliau kepada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, saya beri contoh beberapa halaman, saya nanti memberi minimal 3 halaman ya. Betapa beliau akhir-akhir itu harfan bi harfin, kodaman bi kodamin, sama sekali gak dirubah takbir yang dari Sayyid Muhammad. Ini sama lihat halaman 21 ya, halaman 21 yang mulai wa ukhilul mujaz. Setelah itu as-sanadul muttasil, terus 3 dari bawah wa ukhilul mujaz. Ini di Abuya halaman 16. Ini kan tulis fi syekhina halaman 4 yang ini kan benar-benar wa ukhilul mujaz ala sadati al-musfasar alati dominat tuasan itu kutub asitah. Iya, sama sekali tidak ada yang dulu.
Saya baca ya, beliau menyebut tentang Said Muhammad, padahal beliau itu muridnya Said Alawi, tapi memuji Said Muhammad. Qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Said Muhammad bin Ali al-Maliki. Jadi beliau memuji Said Muhammad dengan begitu takdimnya. Qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Said Muhammad bin Ali al-Maliki. Beliau ketika cerita sanad wa ukhilul mujaz, artinya ukhilu itu diikhalahkan, saya tidak perlu nulis sanad lagi karena sanad itu untuk al-mujaz, bacanya al-mujaz karena dari fi'il madhi ajaza, jadi mujaz itu yang dikasih apa? Ijazah ala thabati al-mukhtasar alladhi dominat wa asanidul kutub as-sittah. Nah ini terus bisa dilihat lagi jenengan di halaman berapa itu? 22 di Said Muhammad, ini sekaligus disaksikan Gus Azaim di Said Muhammad halaman 36. Ini mulai wa ukhiluhu fi tafsilil asanid alal kutub, yang wa ukhilu fi tafsilil asanid alal kutub al-musannafah iya dalbab wa ya kutubul faris wal asbab, sama sekali tidak ada yang gitu. Terus wa khusu bi dzikri minha asyaruha fi hadhil maqam wa khusu bi dzikri minha asyaruha fi hadhil maqam. Jadi saya sampai hati-hatinya di sini di sekhina halaman ini. Kemudian ini kan yang kita sudah saat tadi Al-Ikhtisari dalam masjid itu semuanya harfan kita. Jadi enggak intah kita sarroh itu gimana semuanya sampai ini. Terus ini cerita ya mahabbahnya seorang Mbah Maimun, guru kita semua kepada Said Muhammad, sampai beliau yang biasa bahasa Arab fusha dan menukil bil makna atau bit tasarruf. Tapi kalau sudah dengan kitabnya Said Muhammad, semuanya itu intaha bi hurufi, satu huruf pun enggak ada yang dirubah. Jadi ini agak unik bagi saya, ini luar biasa. Jadi ini tasarruf kita, kenangan kita. Terus yang terakhir, saya kemarin belajar ad-da'watut tamah karena beliau ngendikan di Al-Iqdul Farid wa nakhtimu hadil wasiyah sampai seterusnya. Wa in arada ma'rifatat tariq al-khassa wal adab al-masyru'ah falzam mutalaah ad-da'wat at-tamah wa la yaktasiru ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi di antara pesannya Said Muhammad enggak boleh ngaji khataman kilatan kalau di sini. Wa la yaktasiru ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Walakin yaj'alu ammahu fahman wa tafhiman. Fatilka barakatuha al-haqiqiyah idza taronat bil amal. Jadi beliau berpendapat nek niat ngaji nganti faham dan memahamkan orang lain. Tidak cukup iktisar ala sardiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi beliau termasuk kritik yang khataman tapi tidak paham. Karena itu dikritik, alhamdulillah kita yang tidak khataman yang tidak paham. Jadi ya. Tapi ini cerita betapa, dan saya ini tahadus bin nikmah. Semua kitabnya Abuya dan paling tidak kebanyakan. Saya cara sinau itu tak takriri karena memang saya butuh istilahnya kalau dalam kitab misdaku dzalik. Misalnya Ahwal Mbah Mun yang sering datang ke Umarok misalnya. Ternyata di kitabnya Said Muhammad di judul Imam dari Hijrah Malik bin Anas halaman 79 beliau ngendikan waqala haqqun ala kulli muslimin, ini ada harokatnya. Kalau tidak ada harokatnya tak baca haqqo, tapi ini ada harokatnya tak baca haqqun. Haqqun ala kulli muslimin aw rasulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi wal fiqhi ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarri wa ya'idhuhu fa idza tasafal alim bidzalika fa huwa al fadlu alladzi la ba'dahu fadlun. Fakana yu'tabaru hadza fadlan 'aziman ulama lidha yajibu alim ayazurul umara min ajli ayakunu fi safil ulama. Fa yasula tatbiqu ma ja'a fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau mengisahkan ulama dulu, laula anni atihim ma ra'aitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil madinah sunnatan ma'mulan biha. Jadi barokahnya kiai-kiai dekat Umarok paling tidak ada sholat, ada masjid, ada akidah ahli sunnah apa? Jamaah. Ini saya ceritakan ke teman-teman karena yang dihafali biasanya wasarul ulama mayatuna babal Umar. Jadi supaya ilmunya dua lah. Ada yang riwayat mayatuna, ada yang riwayat mayati. Itu kalau mayati berarti mura'atul lafzi, kalau yatuna mura'atul makna. Jadi beliau jelas ngendikan artinya ketika Syekhina Kiai Maimun kerso tarbiyah kepada Umar, memang dari diantara yang didahulukan Said Muhammad, hakun ala kulli muslimin aw rajulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi. Itu ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarr.
Mungkin yang membedakan kita kan ngajukan proposal, tapi yang jelas itu sama-sama masuk di Sultanin. Ya, kalau tidak bisa persis ya niru masuknya. Tapi yang jelas itu ini untuk pembandingnya. Jadi ini termasuk khataman ketiga saya kitab Syariat wal Khalidah. Khataman kedua saya ini alami itu saja. Kemarin ada rektor UI kesini ya tak ikut khataman Syariat. Ini ada jenengan. Dan ini nanti kalau mohon entah berapa menit bisa saya cerita kenangan dengan Abu Hasan Muhammad. Yang jelas kita yang tidak mubasyarah, tidak talaki itu faham karena beliau mengarang dengan al-lughatil apa? Fusha, dan kita nyaman. Saya tidak pernah iskal baca kitab beliau karena saya pernah baca Syariat wal Khalidah khatam, Qawaid Asasiyah, terus Malik Imami dari apa? Hijrah, terus Fahmun Nusus, Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Banyaklah kitab beliau yang saya baca dan semuanya itu nyaman, enak, jadi nggak ada masalah. Dan ini bukan madhah saya, tapi madhah betapa beliau punya keahlian manhaj yang bisa tafhim, punya kemampuan ibanah seperti abahnya punya kitab Ibanatul Ahkam. Nanti kalau suwun doa dening Kiai Mansur, monggo Gus. Pun jangan ngendikan mau. Lagi iki mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Ramai Bahauddin Nur Salim hafizahullah ta'ala, para asatidz, para sepuh, para santri hafizahumullah jami'an. Ini kesempatan baik dan di hari yang baik, insyaallah berkumpulnya kebaikan pertanda semoga dikersani Gusti Allah termasuk orang-orang yang baik. Imtitsalan bi amri, saya melaksanakan permintaan. Tadi beliau juga sudah ngasih warning ya, ad-dhaif kal majid katanya. Waduh gak iso ngopo-opo iki. Kudu nggih nderek mawon. Kenangan kami, saya katakan kami karena ada satu angkatan yang cukup unik. Satu duf'ah, satu gelombang tabaqat yang hidup di dua era. Peralihan antara zaman Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dan khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki, termasuk Gus Idrar yang kemudian dipanggil Maimun oleh Abuya. Itu ka'annahu isyarah ya, yang bakal menempati kesepuhan ya, kirangan. Dan beberapa gawagis putra-putra yai lainnya yang seangkatan kami waktu itu. Dan hari ini terbukti bahwa kami hidup di masa peralihan. Gus Idrar juga pulang di masa peralihan. Semua mengalami hal yang secara tarbiyah ruhani kami merasakan bahwa itu bukan suatu kebetulan, memang rencana by design, bahwa Lauhul Mahfuz sudah skenario-nya begitu. Subhanallah. Entah apa yang Allah mendikan dalam catatan rahasia itu, tapi kita sedang menjalaninya, peran-peran tugas kemanusiaan ini. Hingga kaping kali bahwa setahun bersama Abu Yazid Muhammad Maliki ini sangat mahal, jauh melampaui dunia akademik, kemudian mungkin pondok salaf yang harus memahami suatu kitab dalam kurun waktu yang ditempuh cukup lama. Tapi mahal sekali. Setiap nafas beliau, setiap gerak ilmu semuanya. Apa yang kami rasakan hari ini, marojiknya yang selama setahun itu luar biasa. Termasuk yang paling menjadi kenangan ya, iskal kami selama di berbagai pondok pesantren. Kita kan di pondok salaf itu rata-rata ya zahid, kiainya sebegitu, kemudian menghindari hal-hal yang berbau materialisme dan semacamnya. Kadang kita iskal ketika Romo Yai kok punya mobil bagus kan gitu, Romo Yai kok rehab rumahnya kok wah ini. Tapi begitu melihat Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, kejawab semua. Dan ternyata beliau sudah jawab di kitab Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Jadi profil beliau ada pada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bagaimana kiai itu harus kaya, bukan untuk menunjukkan kesombongannya, tapi untuk menunjukkan manil ghariyul haq yang Allah berikan kepada al-abd,
Jadi ketika harta yang soleh ada pada orang yang soleh, ini kan berarti kesolehan double kan begitu. Itu yang hari ini perlu menjadi jawaban. Saya sepakat dengan Gus Baha ketika kita harus mempromosikan Kiai Kutusuke ini ya. Tapi yang dimaksud adalah harta yang soleh ada pada tangan orang yang soleh kan begitu. Dimana fenomenanya ya ketika hari ini ngapunten, dunia pesantren sudah sangat menjadi tertarik di kancah nasional, dipolitisir dengan segala kepentingan dan suaranya. Maka dunia ahlul bait pondok pesantren, gus-gus ini objek yang sangat menarik untuk menjadi sasaran materialisme itu. Tetapi ketika kita sudah sugih mana, sudah kaya hati, ghinan nafsi, ini yang luar biasa. Maka kekayaan fisik ini hanyalah menjadi sarana untuk penguatan dakwah. Ini yang kedua. Jadi semua kejawab. Bagaimana pakaian beliau yang super mahal untuk ta'lim. Kemudian bagaimana keseharian beliau yang tidak dilihat orang lain, sederhana. Tetapi ketika untuk menampilkan ilmu, menghormat ilmu ahlul ilmi, parfumnya yang sangat mahal, imamah dari bahan tekstil yang terbaik, dan bagaimana cetakan kitab beliau dengan cetakan yang terbaik juga kan begitu. Kemudian yang ketiga, sebagai ahlul ilmi, beliau mendikan kalau Romyai Maimun Zubair ahmalatul ilmi. Ini yang kita cari selama ini, keresahan batin al-fakir ilallah. Ketika mendengar hadis bahwa Rasulullah mewasiatkan pada umat ini dua kan begitu, Alkitab wa sunnah. Di hadis yang lain ahlul baiti itrati, ahlul baiti. Tetapi kemudian ketika Allah memberikan rizki bahwa guru kita, syekh kita ini adalah ia juga beliau hamalatul ilmi dari Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus itrah, ini kan sudah cukup lah. Kaya, kita punya guru semacam ini sudah super kaya sudah. Bahwa wasiat Nabi ada di depan mata, ada di pundak kita, tinggal bagaimana kita menjaga hubungan ini. Dan Abu Yang ngendikan bahwa murid yang baik ketika dia menjaga wirid gurunya, kemudian ilmu gurunya, ini adalah wafa, kesetiaan. Jadi setia itu bukan hanya sebentar-sebentar sowan, sebentar-sebentar kadang-kadang ya malah ngeroti guru nih kan gitu. Ya, iya. Bukan itu, tetapi ketika kita di tempat yang berbeda dengan tugas yang ditempatkan oleh guru kita, masih ada ittisal ruhani bil awrat wal adhkar, kemudian biluzumil kutub, taklifat beliau. Ini adalah wafa dalam makna yang sesungguhnya, karena beliau tidak ingin hanya sebatas fisik sampai akhir hayat gak betul-betul ke pondok kan enggak. Tapi kan intisyarul ilmi itu kan tersebarnya murid yang merupakan anak, tidak hanya secara fisik, tapi kemudian ada ideologi yang lebih penting. Ketika ini adalah intisabnya bil ilm, ini yang akan melahirkan generasi yang diharapkan masuk dalam khairul ummah yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kemudian mengamini dawuhnya Mbah Mun bahwa ada tiyakunu ahlul minadiril wujud, ini kita rasakan betul luar biasa, kumpul dalam satu. Nah, kemudian ujian yang perlu dihadapi itu adalah ketika intiqal syekh minasyekh, dan itu kita rasakan bagaimana karisma, haibah, syuhra yang ada pada Sayyidil Wahid Abu Yasir Muhammad. Lalu kita harus belajar dari nol pada khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki. Syekh Noto tidak mau daras sampai sekian lama, sampai ada isyarah, baru kemudian daras. Kemudian dari tahapan yang paling awal, setiap mau taklim syarat. Sekarang tanpa seratan langsung waridat mu'alir. Kita diajari 6 tahun bagaimana beliau di 6 tahun pertama itu luar biasa. Dan kuncinya satu, istaqim kama umirt. Ini sudah pokoknya mustaqim dah. Orang mau bahas apa, mau komentar bagaimana, jalan saya di sini, tugas saya di sini, wis kenceng. Jadi kalau ada istilah
anjing menggonggong kafilah berlalu, is bener ya guys. Jano jangan wis menggonggong kan gitu. Kita harus jadi kafilah yang menjadi musafir yang sampai ke tujuan. Kalau tidak, kita akan tolah-toleh dan tidak pernah sampai kepada tujuan. Nah, hari ini gonggongan itu tidak hanya suara, tapi tweet, komen, tulisan status, diunggah dan semacamnya. Nah, ini yang mungkin kita pahami dalam medan pertempuran yang berbeda. Jadi jihad hari ini justru adalah ketika hujjah bil hujjah, kemudian alkitab bil kitab, tidak hanya akal dan apa yang keluar dari akal itu sendiri, karena akal ini khidmah untuk alkitab. Nah, ini yang kita hadapi hari ini. Kemudian dari Abu Yazid Ahmad Al-Maliki ini kami diajarkan bagaimana setia dengan apa yang telah digariskan oleh atau diwasiatkan oleh guru. Karena setiap murid itu sudah terbaca di sini. Ini yang Al-Fakir Allah fahami ketika Kanjeng Nabi itu disebut oleh diri beliau sendiri, ana al-labinah, kan begitu. Saya labinah. Napa istilah itu? Terus itu yang beri foto. Ya. Dan dalam kenyataannya ketika rehab Ka'bah yang kemudian jadi rujukan referensinya Qabail itu Ru'asaul Qabail yang nyaris berpecah belah, nyaris sudah tawuran, tapi yang kemudian menjadi solusi siapa? Tanpa rekayasa, orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Kanjeng Nabi, langsung hadal amin. Rodi itu, karena begitu semua pada teriak, saya rela kalau ini yang jadi penentu. Dan cerdasnya Kanjeng Nabi luar biasa. Selendang diambil dari mereka atau dari Nabi, kemudian ditebarkan, masing-masing Ru'asaul Qabail memegang, ikut andil, merasakan ikut andil semua. Lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah. Begitu sudah akan digeser untuk diletakkan ke tempat asalnya, siapa penentunya? Kan tidak mungkin hanya satu orang, tangan yang mulia. Beliau adalah Hajar Aswad yang secara maknawi. Jadi Hajar Aswad yang sesungguhnya adalah simbol Nabi yang dulu adalah yakut abyad bal abyad minal laban, kan gitu. Tetapi karena dosanya manusia kemudian terserap menjadi hitam. Ka'anhu isyarah bahwa syafa'atul udma nanti adalah Kanjeng Nabi yang akan menyerap ahlul kabair min hadhil ummah. Ini isyarah yang luar biasa. Maka ketika al ulama warathatul anbiya harus punya karakter al-labinah ini. Batu bata. Jadi kita jadi bata. Kalau enggak jadi batanya, sekian atom dari satuan massa molekul yang ada di bata itu. Istilahnya kolektif lah. Kalau kita enggak bisa jadi satu bata itu, ya monggo urun rembuk, ya istilahnya sama-sama memikul beban yang sama. Bagaimana amanah ini bisa dilaksanakan bersama-sama. Ini yang hari ini kita sangat miskin, sangat kering. Bagaimana dulu para sepuh kita ada musyawarah, ada urun rembuk, ada silatul arham, ada sering diskusi dan seterusnya. Hari ini seolah-olah kita hanya dipertemukan oleh para buzzer dengan segala kepentingannya, yang tidak pernah duduk satu majelis tiba-tiba gandengan di YouTube atau di FB kayak kita debat padahal nggak pernah debat, kan gitu. Ini yang kita rasakan hari ini. Kapan silaturahimnya? Ya mudah-mudahan berkah al-wafa' ma'al kutub ma' sahibul kutub wa alif kutub. Ini yang kita harapkan berkahnya. Dan paling akhir, saya beberapa waktu yang lalu kemarin sowan kepada duriahnya Mbah Ridwan yang ngerancang lambang NU. Dan itu ndawe bahwa sosok Mbah Yai As'ad di zaman ini ya Mbah Mun, kan gitu. Kalau tadi kemudian saya merasakan bahwa Kusbah ini melani syekhnya, kan gitu. Orang pada ngendikan, wah ini kok kiai datang umarok ya apa sih? Itu yang kami rasakan. Mbah Yai As'ad itu kok kemudian datang ketemu dan orang. Beliau jawab, saya kalau bukan urusan perjuangan saya tidak akan datang. Biar mereka yang datang kepada saya.
Tapi kalau demi NU, karena perjuangan beliau tutupi dengan bahasa NU. Enggak seperti orang sekarang syirik-syirik Allahu Akbar, kalau melani Islam ngono. Ini kalau orang katanya Mbah Mun ya, ini wong iku alim, sufi, orang bakalan sulatan menggunting Nabi. Dia akan mengedepankan, tidak akan persis langsung bawa Nabi atau simbol Nabi, enggak. Tapi akan ada di belakangnya. Itulah rahasia Nahdlatul Ulama, kenapa dotnya pas ngelingkari bumi kan gitu ya. Nabi kan yang dahulu anak afsahu man nataqa bid-dhat. Jadi Kanjeng Nabi sudah, jangan yang lainnya. Al ulamanya di sebelahnya, Nahdlahnya di sebelahnya, tapi dotnya tengah-tengah. Itu adab. Maka orang berjuang di NU itu ojo ngendelno ilmu ini, ojo ngendelno strategi dan harta serta popularitas, tapi akhlak. Ini yang akan diterima oleh para masyayikh kita. Ini akan membuat bangga muassis jamiah kita. Kemudian apa dawuhnya Dzurriyyah Mbah Ridwan itu? Ya tadi ketika simbol sosok Mbah As'ad itu ada pada Mbah Mun, ya. Mbah As'ad begitu. Ketika datang ke menteri siapa zaman Orba waktu itu dengan segala situasinya, sampai ada rumusan khitoh dan penerimaan asas tunggal Pancasila, itu kan luar biasa. Ternyata jawaban beliau, dong kalau masuk ke rumahnya Umarok jangan pakai kaki kanan katanya, pakai kaki kiri. Saya mikir, ya Allah, ya. Yang ngono tak tambahin. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sing paham ya, jangan paham. Sing nggak paham ya. Nah ini kan kecerdasan di atas rata-rata. Jadi selamat, zahirnya selamat, batinnya selamat. Nah, ditutupin dot itu tadi. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang selamat. Ngapunten niki saged kula sampeyan. Itulah kenangan. Ternyata semua terjawab seiring waktu. Apa yang kita iskal? Jangan sampai suul adab kepada guru kita, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahlul ilmi, hamalatul ilmi. Jangan-jangan hanya persoalan waktu. Turun ya kan gitu. Jawabannya nanti. Dan itu terjadi yang kami rasakan begitu. Paling akhir ketika ada seorang non muslim menyerahkan hasil uang judi ke Mbah As'ad, ya ini terima kasih ya gitu. Ternyata kemarin dia itu waktu minta nomeran, waktu itu kan ada istilahnya SDSB atau apa? Togel nggak lagi istilah lagi, SDSB forecast. Ya. Nah, Mbah As'ad marah. Wah, minta nomoran sama kiai. Oh, marah sudah. Ternyata marahnya Mbah As'ad itu ada hitung-hitungannya. Stati nomoran. Iya. Jadi hati-hati kalau Gus Baha itu ceramah, yang nempo itu macam-macam kan gitu ya. Kalau sing nempo nggih santri, alhamdulillah aman. Tapi kalau tukang togel ini, opo? Gitu. Nah itu. Nomor plat nomornya ya itu dihitung. Nah ini dasar memang sudah orientasinya nomor ya. Togel ini SDSB forecast. Jadi marahnya Mbak As'ad dikasih. Dan besoknya langsung dapat banyak. Bagi-bagi lah gitu. Ini persentase untuk Yai kan gitu. Anehnya kan gitu. Saksinya itu kan Yai Basori. Yai Basori sering sana tiap minggu, tiap bulan sana. Ada tugas ngajar tajwid sama Quran. Ini jelas tukang judi ya. Non muslim lagi kan. Kok daunnya Pak San? Sahabat pesenan bisa suruh taruh di meja. Undur, suruh undur mulai ini. Mulai. Tapi uangnya taruh. Uangnya ada mulai. Nah, kalau kita suudon kan semacam-macam. Wah, ya kok dunyan kan macam-macam. Begitu diambil sakit. Datang tukang bagian bikin jalan. Dulu kan seangel-angel pesantren dapat bantuan pemerintah, angel dulu kan. Kalau nggak podo nggak iso kan. Harus sama, warnanya harus sama. Nah kan begitu. Nah, bikin sendiri jalan. Dari mana biayanya Mbak As'ad ini bikin jalan? Sarep biaya satu. Dari ini ternyata. Bingung yang Yai Basari. Gimana nih? Mau tanya langsung nggak berani. Karena Mbak As'ad ini sudah mau give-nya adalah referensi kan gitu. Akhirnya nyari-nyari sendiri, buka. Kok ternyata di Ihya kitab ilmu ada. Jadi makhraj untuk solusi keluar dari barang syubhat atau haram yaitu maslahatul amal. Jadi ketika tukang datang,
Dong ini untuk jalan ya. Tapi kalau untuk rokok, untuk kopi dari sebelah kanan kan gitu. Kopi, nasi ya. Tapi yang untuk jadi asmal, jadi umum, jadi apa itu dari kiri. Subhanallah. Ini kecerdasan yang jarang dimiliki oleh orang-orang yang hidup di zaman ini, orang-orang wara yang kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita ada di jalur beliau, bersama beliau, sehingga apa yang kita doakan tiap hari, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya ini para nabi kita tidak nututi, syuhada was tinggi syuhada ya. Tapi yang salihin ini ada di depan mata kita. Kita hidup dengan beliau-beliau ini. Maka hargai kesempatan Mas ini. Ngapunten, an afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillahil alamin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa jahli wad-dhair. Allahumma ja'al imatana ta'imah wa tawlatana qa'imah wa ulatana ulama wa la tusallit 'alaina al-zalimah. Allahumma alif baina qulubina aslih dhata bainana wa hdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassah min al-muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Bah. Yang mana Gus Bah pada ngaji kali ini bahwasanya Allah itu pernah menggojlok ke habis orang kafir dalam mengaji kitab Kasyifatus Syaja karya Syekh Nawawi Al-Bandani. Dan hikmah dari kisah Nabi Yunus minggat ditelan ikan paus atau ikan nun adalah merupakan reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Bah tentang makna teori kultur dan kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus atau ikan nun. Dan beberapa catatan yang bisa kita dapatkan dalam rangkuman ataupun jadi semacam catatan dalam kajian kita kali ini, diantaranya yaitu bahwasanya kamu boleh belajar dimanapun, namun tanamlah atau bawalah pohon yang bisa tumbuh di Indonesia. Artinya kamu membawa ilmu yang bisa sesuai kultur budaya setempat dan kondisi masyarakat Indonesia bisa disesuaikan dengan baik, karena Allah mengutus seorang Rasul sesuai dengan bahasa kaumnya, sesuai kultur budaya kaumnya. Kemudian kultur Allah mengutus Nabi juga termasuk sampai pada fisik. Nabi pasti paling tampan, dari nasab terbaik di kaumnya, dan bahkan sampai istrinya pun juga yang paling cantik. Hal ini sesuai desain Allah agar ketika Nabi memimpin benar-benar mengutus yang terbaik. Kemudian kisah Nabi Yunus bersama dengan kaumnya sampai akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa pamit, dan ternyata banyak teori kultur yang mempengaruhi keimanan dari kaum Nabi Yunus ini. Teori kultur juga muncul ketika saat Nabi Yunus di perahu sampai akhirnya ditelan oleh ikan paus atau ikan nun. Semua kaum punya kultur tersendiri, Nabi juga punya kultur tersendiri, dan Allah akan menyesuaikan ilmu yang dengan kultur masyarakat tersebut. Di suatu kaum itu, ya bagaimanapun Allah yang bisa mengatur kultur dan agama sesuai dengan rencananya. Agama Islam ini baik sekali, soal ujian di sekolah saja ketika dibocorkan menjadi kriminal. Tapi di Islam, soal atau pertanyaan yang sangat penting terkait dengan taruhan surga atau neraka justru malah dibocorkan atau diperbolehkan. Ya, seperti halnya talqin. Contohnya saat mudin atau pemuka agama membocorkan pertanyaan sekaligus memberikan jawaban untuk pertanyaan mungkar mangkir di alam kubur dengan talqin. Dalam pemikiran Nabi itu tidak ada pernyataan mungkin atau tidak mungkin, semuanya tergantung kuasa atau kehendak Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Termasuk apakah unta bisa dilahirkan dari batu? Ya tentu saja bisa. Nyatanya ada di masa Nabi Soleh, dan mukjizat nabi-nabi lainnya semuanya itu mungkin atas kehendak Allah. Lalu pentingnya tauhid, orang itu diajari berpikir bagaimana hubungan dengan akal permulaan. Bagaimana awal mula segala sesuatu, banyak pelajaran tauhid dari memikirkan awal mula segala sesuatu. Ingatlah al-haqil awal, termasuk
awal mula manusia seperti Nabi Adam. Jika kamu sangsi atau ragu bagaimana Nabi Isa lahir tanpa ayah, maka kamu harus bandingkan dengan Nabi Adam yang lahir bahkan tanpa ayah dan tanpa ibu. Bagaimana hal itu juga tentang awal mula kehidupan. Tidak mungkin sesuatu yang berasal dari ketiadaan. Makanya Allah itu disifati wujud ada. Qidam atau qadim itu awal, dan Allah itu maha awal. Kebenaran sejati itu bisa diuji di mana saja, oleh apa saja, dan oleh siapa saja. Dan kebenaran sejati dia akan kalah. Bahwasanya Allah adalah kebenaran absolut, bisa diuji oleh siapa saja dan di mana saja, dan pasti akhirnya dengan logika yang se ekstrim apapun tetap mengakui bahwa Tuhan atau Allah itu yang akhirnya akan menang. Hal ini menjadikan kenyamanan hidup, baik kenyamanan akal, tingkah laku maupun semua aspek kehidupan ini, sehingga orang mukmin akan tenang, nyaman ketika akan meninggal, karena paham dan yakin bahwa semua sifat itu, sifatnya Allah itu baik, asmaul husna, sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahilnya Allah itu semuanya, sehingga keimanannya itu menjadi permanen dengan kebenaran absolut. Allah yang mendesain semua kultur yang ada dalam masyarakat atau suatu kaum. Misal orang Jawa, kita akan iskal kenapa ada pemerkosaan orang Afrika. Maksudnya adalah standar kecantikan di tiap kultur atau setiap daerah itu berbeda-beda, dan biasanya misalnya orang Jawa akan tertarik dengan sesama orang Jawa, orang Afrika akan tertarik dengan orang-orang Afrika, dan lainnya. Intinya kultur yang berbeda ini menciptakan sebuah standar yang berbeda pula, dan semua perbedaan itu ya hanya Allah yang mendesain semua itu untuk kita ambil pelajarannya. Bagaimana menyikapi banyaknya ulama di zaman sekarang, yang mana antara ulama yang satu dengan yang lainnya itu banyak perbedaan sehingga membingungkan umat, khususnya bagi generasi milenial yang masih labil. Nah, perbedaan ini terkait dengan keilmuan, budaya, dan atau cara fatwa yang berbeda-beda. Kalau perbedaannya terkait sudut pandang itu namanya khilaf. Setiap ulama punya ijtihad masing-masing. Tapi ketika terkait fatwa itu memang fatwanya menyesatkan, maka wajib dilawan dan disampaikan dengan benar. Cari referensi keilmuan ulama yang punya sanad keilmuan yang jelas tersambung hingga Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal, lunasi hutangnya atau hak adaminya yang dilakukan oleh orang tua, memberikan fidyah kepada fakir miskin sebagai pengganti penebusan dosa meninggalkan sholat, dan lain sebagainya. Nah, Gus Pak juga menyampaikan permasalahan Nabawi dan ulama selesai di sini di Hal Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jawabannya, Gus Pak ngaji kitab Syariatullah Al-Khalidah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Gus Pak mengakui kitab karya Syed Muhammad Al-Maliki begitu jelas dan mudah dipahami, termasuk ketika kitab Mbah Mun yang karena saking sukanya pada Syed Muhammad, harapan Mbah Mun itu didekatkan bersama dengan Ahlul Bait, termasuk yang menjadi nyata dimakamkan di dekat Syed Muhammad Al-Maliki. Takbir Syed Muhammad tidak diubah sama sekali, baik satu huruf pun oleh Mbah Maimun Zubair. Bukti Mbah Maimun sangat hormat pada Syed Muhammad, padahal gurunya Mbah Maimun adalah Syed Alawi. Dengan referensi di salah satu kitab Syed Alawi, Mbah Mun dibela oleh Gus Baha terkait ulama Mbah Mun ya, yang dekat dengan Umaro. Walaupun ulama tetap dekat dengan Umaro itu ada dalilnya. Gus Baha tidak pernah iskal kenapa ketika membaca kitab-kitab karya Syed Muhammad, karena memang saking jelas dan nyamannya penjelasan dalam kitab karyanya. Gus Idrol dipanggil Maimun oleh Syed Muhammad. Apakah ini tanda menggantikan kesepuhan Mbah Maimun adalah Gus Idrol? Wallahu alam. Bahwa kiai harus kaya karena harta yang soleh harusnya ada di tangan yang orang soleh. Namun jangan sampai pondok pesantren menjadi target materialisme dibeli oleh politik. Wasiat Rasulullah yang menjadi perdebatan terjawab di sini atau di Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Ahlul Bait. Sayyid Muhammad menjawab semuanya sudah sangat komplit, ya Ahlul Bait, ya Ahlul Ilmu. Jihad hari ini adalah hujah bil hujah, kitab bil kitab, terap tegak lurus dawuh guru, anjing menggonggong kafilah berlalu, itu istilahnya. Al ulama warasatul anbiya, harus siap jadi batu bata yang harus sedia ditempatkan dimanapun, jadi lantai mau, pondasi mau, tembok mau, ataupun atap sama saja harus siap. Mbah Maimun adalah sosok kiai As'ad zaman kini, mampu merangkul semuanya, semua kalangan dari warna apapun, tidak juga anti pemerintahan. Dekatnya ulama dengan umaro ini untuk masalah hadilil ummah.
Nah, itu saja teman-teman mungkin yang bisa kita catatkan sebagai rangkuman ngaji kita kali ini. Semoga menjadikan kita sebagai penerima ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Semoga menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama semoga Gus Bah senantiasa sehat, panjang umur dan diberkahi kesempatan terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.